Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Memahami, cahaya hitam misterius dilepaskan sedikit demi sedikit dari selembar kertas hitam itu. Samar-samar, dia bisa melihat beberapa pola cahaya samar dan kuno saat mereka perlahan menyebar di atas kertas, sedikit demi sedikit. Mu Chen memandang adegan ini dengan sedikit kegembiraan. Bertahun-tahun telah berlalu sejak dia mendapatkan selembar kertas hitam ini dan ini adalah pertama kalinya dia melihat kegiatan seperti itu dari sana. Cahaya hitam terus-menerus berkumpul di atas selembar kertas hitam itu. Tak lama setelah itu, cahaya hitam itu tampak seolah telah berubah menjadi langit berbintang. Banyak bintang yang mengambang di atasnya. Seekor macan putih salju turun ke langit berbintang saat ia menderu ke langit. Raungan itu mengguncang langit berbintang dan aura membunuh yang tak ada habisnya menelan segalanya. Untuk sesaat, energi spiritual dalam tubuh Mu Chen sebenarnya telah diintimidasi ke titik bawah itu telah berhenti beredar dan seluruh tubuhnya membeku. Dia kewalahan karena terkejut ketika dia menatap harimau putih yang berdiri di langit berbintang. Gelombang mengamuk mengaduk-aduk hatinya. Macan putih di depannya ini jelas bukan macan biasa, karena memiliki keagungan binatang suci agung. Meskipun itu bukan materi, keagungan itu cukup untuk mengguncang langit dan bumi. The Four Gods Constellation Scripture yang dia latih tidak memiliki keagungan seperti ini yang dimiliki oleh 4 binatang mitos asli. Di Aurasea, Nine Nether Bird juga mengepakkan sayapnya, pandangannya tertuju pada harimau putih yang berdiri di langit berbintang di atas halaman kertas hitam. Matanya dipenuhi dengan rasa takut dan kesedihan yang tertahan. Sebagai binatang buas spiritual, secara alami bisa merasakan kekuatan asli yang dilepaskan dari harimau putih ini. Bahkan binatang suci biasa tidak sebanding dengan prestisenya. Macan putih, salah satu dari 4 binatang mistis itu memang, reputasi yang memang layak. Mu Chen juga menghirup seteguk udara dan secara bertahap memulihkan ketenangannya. Macan putih di depannya ini hanya ilusi. Namun, ilusi ini berbeda, karena memiliki aura pembunuhan asli yang hanya dimiliki oleh macan putih asli. Mu Chen melihat macan putih yang menginjak langit berbintang, lalu perlahan-lahan menutup matanya, diam-diam memahami aura membunuh yang dipancarkan dari macan putih. Dia harus mengintegrasikan keagungan ini ke segelnya, sehingga dia bisa melepaskan kekuatan asli dari 4 dewa Constellation Scripture. Namun, jelas bahwa mencoba menyelesaikan langkah ini tidak mudah. Bahkan jika Mu Chen mampu memahami aura pembunuhan yang dibawa dari macan putih ini sebelum mereka, masih belum ada hasil besar. Sebaliknya, Mu Chen tidak kecewa. Karena ia telah menemukan cara untuk benar-benar melatih kitab suci rasi 4 dewa, ia hanya perlu sedikit waktu dan ia seharusnya dapat benar-benar berhasil dalam melatihnya. Memikirkannya di sini, Mu Chen menahan semua urgensi dan menenangkan pikirannya, sebelum keluar dari auraseanya. Dengan keluarnya, kilau dari kertas hitam misterius itu juga dengan cepat menyebar dan dikembalikan ke keadaan semula. Hanya burung 9 neter yang masih melihatnya dengan waspada. Di danau, Mu Chen membuka matanya dan langit sudah terang benderang. Dia meregangkan tubuhnya dan kembali ke rumah kecilnya. Selama beberapa hari berikutnya, Mu Chen telah tenggelam dalam pemahaman. Saat dia punya waktu, dia akan memasuki Aurasea dan melihat sosok macan putih menderu yang berdiri di langit berbintang. Aura pembunuhan yang bertiup dan tak habis-habisnya itu seperti aliran dingin yang bahkan bisa membekukan darah orang lain. Sementara Mu Chen sedang terbawa dalam pemahamannya, selama beberapa hari berikutnya, meskipun segel ilahi dari macan putih yang dieksekusi oleh Mu Chen tidak melepaskan kekuatan penuhnya, itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan eksekusi pertamanya itu. Menurut kecepatan ini, mungkin itu tidak akan lebih lama dan Mu Chen akan dapat benar-benar melepaskan kekuatan segel ilahi dari macan putih. Menjelang hari itu, dia dipenuhi dengan harapan. Di bagian atas rumah, Mu Chen diam-diam duduk, tetapi dia tidak berkultivasi. Sebagai gantinya, dia bermalas-malasan di bawah sinar matahari. Dia selalu memahami bahwa membunuh aura macan putih akhir-akhir ini, menyebabkan pikirannya sedikit terpengaruh olehnya. Energi spiritual dalam tubuhnya juga berfluktuasi dengan cara yang aneh. Tapi untungnya, dia telah menyempurnakan benih teratai spiritual dan karena itu, dia bisa menenangkan fluktuasi aneh itu. Namun, ia juga tahu bahwa ini seharusnya disebabkan karena terbenam dalam pemahaman itu. Karena itu,
dia sedikit santai hari ini, tidak berani lagi terbungkus dalam pemahaman. Di sebelahnya, duduk Luoli. Rambut panjang awalnya yang berkilau juga telah diikat dan terkulai ke bawah, menyilaukan mata, seperti jalan susu. Tubuhnya yang ramping dan lembut telah menguraikan lekuk tubuhnya yang sedikit bergelombang karena postur duduknya. Melihatnya, dia tampak sangat anggun. Pada saat ini, dia memegang sebuah gulungan dan dengan sungguh-sungguh melewatinya. Itu sepertinya gulungan seni spiritual. Mu Chen mengangkat wajahnya saat dia menyandarkan wajahnya ke samping, menatap Luoli yang sungguh-sungguh. Dia tidak bisa berhenti menyeringai. Adegan ini memang indah dan menenangkan hati. Dan keadaan pikirannya, yang dipengaruhi oleh aura pembunuhan macan putih sebelumnya, juga secara bertahap menjadi tenang. Woosh! Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, suara ledakan sonik datang dan sesosok orang datang, mendarat di atas rumah kecil itu. Itu adalah Ye Qingling. Apa yang salah? Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Ye Qingling. Pada saat ini, wajah yang terakhir dipenuhi dengan kecemasan. Sesuatu telah terjadi. Hari ini, kami membawa sekelompok orang untuk berkultivasi dalam arai konvergensi spirit peringkat 6. Kami bertemu dengan sekelompok senior yang tidak dikenal. Mereka sangat kasar dan tidak masuk akal, dan secara paksa mengejar anggota asosiasi Dewi Luo keluar dari arai konvergensi. Zhou Ling tidak mau menurut, dan terluka oleh mereka. Mereka bahkan menamparkan Suner. Ye Qingling berkata dengan nada cemas. Apa? Mata Mu Chen langsung berubah dingin. Siapa yang sejauh ini menamparkan bahkan seorang gadis kecil seperti Suner? Siapa itu? Asosiasi Dewi Luo kita seharusnya tidak menyinggung siapapun. Mungkinkah itu komunitas Merah Azure? Dari mana Mo Lun berasal? Luoli juga menggulung gulungan itu dan berkata dengan alisnya yang sedikit dirajut. Itu bukan dari komunitas Merah Azure. Ye Qingling menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mereka lebih merepotkan dibandingkan dengan komunitas Merah Azure. Ini adalah asosiasi Desolate hebat. Petik 2. Asosiasi Desolate besar. Mu Chen sedikit bingung. Apakah itu asosiasi Desolate besar yang Su Huang dari peringkat 5 surgawi? Luoli bertanya saat dia memiliki beberapa pemahaman terhadap masalah ini. Ya, petik 2. Su Huang. Mendengar nama ini, Mu Chen sedikit bingung. Setelah itu, matanya menjadi sangat dingin. Di antara sekelompok orang itu, apakah ada seorang gadis bernama Su Qingqing? Suner ditampar celaka itu. Ye Qingling segera menganggukkan kepalanya saat matanya dipenuhi amarah. Jika bukan karena Zhou Ling memintanya untuk kembali dan mencari Mu Chen dan Luoli, dia mungkin akan bertarung dengan Su Qingqing. Jadi itu benar-benar dia. Mata Mu Chen juga berubah sangat dingin. Su Qingqing ini memang terlalu banyak. Apakah dia memperlakukannya sebagai seseorang yang mudah dipusingkan? Tanda tanya tanda seru. Matanya teduh saat dia berdiri. Maaf tentang hal itu. Asal-usul masalah ini adalah aku. Bahwa Su Qingqing mungkin ingin memberiku masalah, aku sudah melibatkan semua orang. Petik 2. Ye Qingling menangis. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Mu Chen memiliki dendam dengan Su Qingqing itu, dia masih menggelengkan kepalanya. Ini tidak bisa disalahkan pada kamu, itu bahwa Su Qingqing yang sudah terlalu jauh. Petik 2. Bawa aku bersamamu. Mu Chen memandang ke arah Ye Qingling. Dinginnya suaranya yang dalam tidak bisa disembunyikan. Siapapun dapat melihat bahwa Mu Chen benar-benar marah. Dalam arai konvergensi spirit level 6 itu, Su Qingqing terus-menerus mencari untuk membuat masalah baginya, tetapi Mu Chen terlalu malas untuk peduli dengannya. Karena itu, dia tidak peduli tentang hal itu. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan berani mengambil tindakan terhadap orang-orang dari asosiasi Dewi Luo. Selain itu, dia bahkan berani menamparkan gadis kecil yang imut seperti Suner. Su Qingqing itu membawa cukup banyak orang bersamanya. Di antara mereka, ada 4 yang telah mencapai tahap akhir Heavenly Fusion Stage. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, mereka masih memiliki beberapa ketenaran. Kata Ye Qingling, aku ikut juga. Petik 2. Melihat ekspresi Mu Chen yang suram dan dengan pemahamannya terhadapnya, dia secara alami tahu bahwa Mu Chen benar-benar marah dan segera berdiri. Meskipun kekuatan Mu Chen saat ini telah mengalami peningkatan besar, pihak lain memiliki jumlah yang lebih besar. Dia takut Mu Chen akan menderita kerugian. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan Ye Qingling segera terbang, memimpin mereka dari depan.
Mereka bertiga dengan cepat keluar dari area mahasiswa baru dan dengan cepat menuju ke sudut di Akademi Spiritual Surga Utara yang luas. Sekitar 10 menit kemudian, kecepatan mereka akhirnya melambat. Pada platform batu yang luas, aura spiritual terdistorsi. Itu adalah arai konvergensi spirit peringkat 5. Whoosh! Mereka bertiga bergegas ke arai konvergensi spirit peringkat 5. Tidak lama setelah mereka masuk, mereka melihat dua kelompok orang saling berhadapan di platform batu yang luas di depan mereka. Salah satu kekuatan terbukti, lebih kuat dan menekan pihak lain. Di sekitar platform, ada cukup banyak orang yang mengamati. Mereka juga dapat mengatakan bahwa mereka yang berada di sisi kiri haruslah mahasiswa baru dan bagi mereka yang di sebelah kanan, mereka adalah orang-orang dari Asosiasi Desolate besar yang memiliki ketenaran yang sangat besar di Akademi Spiritual Surga Utara. Kedua belah pihak tidak memiliki level yang sama untuk memulai. Tindakan semacam ini tidak diragukan lagi intimidasi, tetapi tidak ada yang berani membicarakannya. Asosiasi Desolate besar bukanlah kekuatan biasa di Akademi Spiritual Surga Utara, karena pemimpin mereka adalah peringkat 5 dari ranking surgawi, Su Huang. Su Huang sangat kuat, jadi tidak ada banyak orang yang berani memprovokasi dia di seluruh akademi. Berdiri di depan kelompok, wajah Su Qingqing membawa senyum dingin ketika dia melihat mahasiswa baru yang sedikit ketakutan. Di sisi asosiasi Dewi Luo, wajah Zhou Ling memiliki beberapa memar. Sebelumnya ketika mereka bertarung, dia tidak bisa pergi beberapa putaran dengan mereka dan dikalahkan oleh sesama tahap akhir Heavenly Fusion Stage. Di sisi Zhou Ling, anggota asosiasi Dewi Luo itu juga mengepalkan tangan mereka saat mereka menatap Su Qingqing. Mata mereka dipenuhi amarah berapi-api. Big Brothermu ada di sini. Tiba-tiba, seseorang dengan ramah berbicara. Zhou Ling dan yang lainnya segera mengangkat kepala mereka. Memang, mereka melihat tiga sosok dengan cepat mendekat dan mendarat di depan mereka. Itu Mu Chen, Luo Li, serta Ye Qingling, mereka bertiga. Mu Chen, Zhou Ling juga sangat gembira. Mu Chen mengangguk ke arah Zhou Ling, lalu melihat ke sisi yang terakhir. Di sisinya, berdiri seorang gadis kecil berekor kembar dengan mata hitam pekat yang saat ini menatapnya dengan mata berair. Ada juga tanda palem merah di pipinya yang putih salju. Big Brother Mu Chen. Petik 2. Ketika Suner melihat Mu Chen, tangannya menggosok pipinya saat dia mengendus, berusaha yang terbaik untuk tidak membiarkan air matanya jatuh. Penampilannya yang menyedihkan membuat orang lain yang memandangnya merasa kasihan padanya. Ekspresi Mu Chen juga secara bertahap berubah sedingin es. Dua tamparan. Ketika Mu Chen muncul di platform batu itu, beberapa orang di daerah sekitarnya memiliki kejutan mengolesi mata mereka. Di antara mahasiswa baru, Mu Chen dan Luo Li memiliki ketenaran paling. Mu Chen menjadi terkenal karena pertempuran besar selama kompetisi mahasiswa baru, sedangkan Luo Li telah naik ke ranking surgawi sebelumnya, yang dikenal banyak siswa di Akademi Spiritual Surga Utara. Melihat itu sekarang, mereka berdua tampaknya berkumpul dan juga berdiri di sisi melawan asosiasi Desolate besar. Namun, meskipun ketenaran Mu Chen dan Luo Li meningkat, asosiasi Desolate besar bukan kekuatan sederhana. Di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, mereka yang bisa melampaui mereka dapat dihitung dengan jari seseorang. Mu Chen, bagaimanapun, masih pemula dan akan sulit baginya untuk bersaing dengan mereka. Ho, akhirnya kamu muncul. Petik 2. Melihat Mu Chen, semar senyum dingin langsung muncul di wajah Su Qingqing. Kamu telah menyinggung perasaan aku, Su Qingqing, dan masih ingin bersenang-senang di Akademi Spiritual Surga Utara. Petik 2. Apakah kamu yang memukulnya? Mu Chen tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya saat dia menunjuk ke arah Suner. Suaranya tenang, seperti air tanpa banyak riak emosi. Su Qingqing melirik Suner, yang memiliki tanda telapak tangan merah di wajah kecilnya. Penampilan gadis kecil itu dengan mata berair memang menarik perhatian orang lain, namun, dia mengarahkan sudut mulutnya ke samping. Di usia yang begitu muda, dia sudah tahu cara berpura-pura menjadi korban yang menyedihkan untuk menarik perhatian pria. Akulah yang memukulnya, yang membiarkannya begitu tidak bijaksana hingga pipi membantahku. Sudah ringan bahwa dia hanya mendapat tamparan. Su Qingqing tertawa dingin. Jika aku bertemu orang-orang sepertimu di jalan spiritual. Mu Chen menatap Su Qingqing, wajahnya yang tampan memiliki noda senyum. Namun, dalam senyum itu dipenuhi dengan hawa dingin dan noda niat membunuh. Aku akan membunuhmu.
Petik 2. Ketika kalimat terakhir Mu Chen keluar dengan dingin, tatapannya berubah dingin. Su Qingqing merasakan aura pembunuhan yang mendalam dalam kata-kata Mu Chen, wajahnya juga berubah. Namun tak lama setelah itu, dia menjadi marah karena dipermalukan dan berteriak, "Siapa kamu? Sebelum aku, kamu masih berani bertindak seperti itu." Petik 2. Tatapan Mu Chen tetap dingin saat tubuhnya sedikit condong ke depan. Namun, tepat ketika dia akan menyerbu keluar, gadis berpakaian hitam di sisinya mengambil langkah di depannya. Sosoknya sangat cepat dan tampak seperti kilat. Bahkan Mu Chen hanya bisa menangkap bayangan kaburnya. Sosok Luoli langsung muncul di depan Su Qingqing. Pada saat ini, wajahnya yang lembut memiliki hawa dingin samar yang menyebar. "Siapa kamu?" Melihat Luoli di depannya, alis Su Qingqing terangkat. Dia melihat penampilannya yang halus yang bahkan membuat seorang wanita iri. Jejak kecemburuan muncul di hatinya. Mata seperti kaca Luoli sedikit menatapnya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tangannya yang seperti batu giok terangkat dan tiba-tiba bergerak dengan telapak tangannya terbuka. Paaaaaa. Tangan Luoli seperti kilat. Dia tidak memiliki belas kasihan sedikit pun dan menamparkan wajah Su Qingqing dengan keras. Suara renyah itu bergema dari platform batu. Wajah Su Qingqing berbalik dari tamparan di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan matanya melebar, tampak sedikit kosong, karena dia tidak punya waktu untuk merespons. Dia benar-benar ditampar. Setelah suara tamparan renyah itu bergema dari platform batu, semua orang yang berbisik dari sebelumnya tampak seolah-olah mereka telah dipotong. Ekspresi semua orang sedikit mengeras saat mereka kosong menatap pemandangan ini. Anggota asosiasi Desolate besar di belakang Su Qingqing juga bingung. Mereka sangat jelas tentang betapa licik dan sulit diaturnya Su Qingqing, meminjam ketenaran saudaranya, Su Huang. Meskipun ada orang-orang di Akademi Spiritual Surga Utara yang membencinya, orang-orang itu hanya bisa menahan kebencian mereka dan menyambutnya dengan wajah tersenyum. Dan hari ini, Su Qingqing benar-benar ditampar di depan begitu banyak orang. Mereka linglung, menatap gadis berpakaian hitam di depan Su Qingqing. Penampilannya yang lembut telah membuat mereka sedikit linglung. "Kamu," bibir kemerahan Su Qingqing sedikit bergetar saat dia perlahan membalikkan wajahnya dan melihat Luoli di depannya dan bergumam dengan suara yang sulit dipercaya, "Kamu berani memukulku. Kamu berani memukulku." Petik 2. Tamparan tadi, untuk Suner. Luoli menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah itu, ekspresinya berubah dingin dan tangannya yang seperti batu giok diangkat, telapak tangannya terbuka lagi. Paaaa. Suara renyah bergema lagi dan menyebabkan hati semua orang berkedut. "Tamparan ini untukmu memarahi dia sebelumnya. Di masa depan, ketika kamu memarahinya sekali, aku akan menamparmu sekali." Luoli menarik tangannya yang seperti batu giok dan dengan samar-samar menyatakan. Rasa sakit yang membakar dari pipinya telah benar-benar membangunkan Su Qingqing. Namun, kegilaan keluar dari matanya. Wajahnya sedikit terdistorsi saat dia melihat Luoli. Dengan genggaman tangannya yang seperti batu giok, pedang panjang muncul dengan flash. Setelah menuangkan spiritual aura ke dalamnya, dia membuat upaya gila untuk menembus tenggorokan Luoli. "Aku akan membunuhmu." Sebuah longsword berwarna hitam meluncur ke tangan Luoli saat dia tiba-tiba meraih gagang pedang. Gambar pedang muncul saat pedang secara diam-diam memangkas lintasan yang mendalam dan mendarat dengan kuat di pergelangan tangan Su Qingqing. Klang! Memar langsung muncul di pergelangan tangan Su Qingqing saat pedang panjangnya jatuh. Su Qingqing mengeluarkan pekikan saat dia meraih pergelangan tangannya. Matanya memerah dan wajahnya yang awalnya agak cantik menjadi sedikit terdistorsi dan tidak enak dilihat. Dia berteriak kegilaan, "Bunuh dia! Cepat, bunuh dia untukku." Petik 2. Pada saat ini, Su Qingqing hampir menjadi gila. Selama bertahun-tahun, dia telah terbiasa menjadi tidak masuk akal dan tirani di Akademi Spiritual Surga Utara. Sejak kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya? Kedua tamparan itu hampir memberinya semacam perasaan pingsan. Dia tahu bahwa jika masalah ini menyebar, itu pasti akan menjadi lelucon tawa di Akademi Spiritual Surga Utara. Bagaimana dia bisa memiliki wajah yang tersisa? Sejumlah besar senior di belakang Su Qingqing juga pulih dari keterkejutan mereka. Bagaimanapun, Su Qingqing ini adalah saudara perempuan dari Su Huang dan hari ini, dia ditampar di depan mata mereka. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka tidak akan bisa menjelaskan diri mereka sendiri. "Junior,
bukankah kamu sedikit terlalu berat dengan tanganmu? Seorang pemuda dengan penampilan biasa, tetapi dengan sedikit dingin di ekspresinya mengambil langkah saat dia menyala. Dia mengulurkan tangannya saat energi spiritualnya yang kuat menyapu dan meraih Luo Li seperti cakar elang. Jika aku adalah kamu, aku tidak akan mau menyentuhnya. Namun, tepat ketika tangannya terulur, suara dengan es dalam nadanya bergema. Sesosok melintas dari belakang Luo Li dan sebuah tinju keluar. Lonjakan energi spiritual tanpa ampun menembak ke arah pemuda itu dengan api hitam yang meningkat. Huff! Melihat itu, wajah pemuda itu juga telah berubah. Membentuk-bentuk cakar dengan tangannya, energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak. Di ujung jarinya, energi spiritual tampak seperti telah dikristalisasi karena membawa ketajaman dan bertabrakan dengan kepalan api hitam. Bang! Mereka berdua bertabrakan ketika riak energi spiritual yang hebat tersapu. Wajah pemuda itu telah berubah pada saat itu ketika dia merasakan gelombang sensasi yang datang dari ujung jarinya. Api hitam aneh itu benar-benar menyalakan energi spiritualnya ketika mencoba untuk menyusup ke tubuhnya. Api hitam itu tampaknya memiliki kerugian besar terhadap energi spiritual. Tatapan pemuda itu melintas dan dia segera menarik tinjunya saat sosoknya mundur dari puluhan langkah. Whoosh! Melihat pemuda itu bergerak mundur, kegemparan rendah langsung menyebar di sekitarnya. Mereka semua tahu pemuda itu, namanya adalah Chen Xiu. Dia dapat dianggap sebagai salah satu anggota berperingkat tinggi di Asosiasi Desolate Besar. Saat ini, kekuatannya telah mencapai tahap akhir Heavenly Fusion Stage dan dikatakan bahwa ia memiliki kualifikasi untuk berjuang untuk 100 besar di Heavenly Ranking. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh Mu Chen dalam satu pertukaran. Chen Xiu, kamu sampah, kamu bahkan tidak bisa merawat mahasiswa baru. Kalian semua, pergi, tangkap mereka, aku ingin membunuh gelandangan kecil itu. Melihat situasinya, tubuh Su Qingqing gemetar karena marah. Suara tajamnya bingung dan jengkel. Dia sekarang kehilangan sedikit dari rasionalnya. Chen Xiu dan yang lainnya, melihat bahwa Su Qingqing membuat adegan yang tidak masuk akal, membuat wajah yang tidak baik juga. Mereka berasal dari Asosiasi Desolate Besar, tapi mereka bukan budak Su Qingqing. Jika bukan karena Su Huang, mereka mungkin bahkan tidak akan memperhatikan Su Qingqing. Mu Chen berdiri di depan Luo Li saat dia memandang Su Qingqing, yang wajahnya terdistorsi karena marah, serta Chen Xiu dan kelompoknya dengan ekspresi dingin. Tangan seperti giok Luo Li dengan ringan menggenggam pedang panjang hitam itu. Matanya yang seperti kaca tidak menunjukkan terlalu banyak riak. Keanggunan dan ketenangannya benar-benar berlawanan dengan Su Qingqing yang tidak masuk akal. Ini menyebabkan setiap orang menggerakkan bibirnya di hati. Dibandingkan dengan Luo Li ini, Su Qingqing kurang sedikit. Su Qingqing membuat adegan yang tidak masuk akal, tetapi melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya di daerah sekitarnya, dia gemetar karena marah. Dia menunjuk ke arah kelompok Chen Xiu dan menggigit giginya, baiklah, karena kalian tidak ingin mengambil tindakan, aku akan melakukannya sendiri. Jika aku terbunuh, aku akan melihat bagaimana kalian menjelaskan dirimu sebelum kakakku. Petik 2. Kelompok Chen Xiu berkedut. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, membunuh dilarang. Hanya wanita gila yang sepertimu akan berteriak tentang membunuh seseorang. Namun Su Qingqing tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Meraih pedang panjangnya, dia akan menyerang seolah-olah hidupnya tergantung padanya. Qingqing, tepat ketika dia akan bergegas keluar, sebuah gonggongan rendah bergema. Itu seperti booming petir saat bergema di platform batu. Mendengar suara itu, sukacita segera memenuhi wajah Su Qingqing. Kakak, Su Qingqing buru-buru mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok berkedip tidak jauh dan dalam beberapa napas, dia muncul di atas area ini. Setelah itu, dia meluncur dan mendarat di samping Su Qingqing. Ketika Zhou Ling dan yang lainnya telah mendengar Su Qingqing berteriak, kakak, hati mereka tiba-tiba tenggelam. Di Akademi Spiritual Surga Utara ini, hanya ada satu orang yang bisa disebut nama ini oleh Su Qingqing. Garis pandang mereka bergeser ke sisi Su Qingqing dengan sedikit ketakutan. Di sana, kilau menyebar dan mengungkapkan sosok kurus. Dia mengenakan pakaian abu-abu. Wajahnya sama sekali tidak tampan dan rongga matanya sedikit tertutup. Sepasang mata itu memiliki semacam ketajaman seperti elang. Ketika matanya tersapu, hal itu menyebabkan rasa takut muncul di hati orang lain. Orang ini adalah pangkat 5 dari pangkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara, Su Huang.
Orang seperti itu sebenarnya telah muncul. Dua angka kuat. Ketika pemuda berjubah abu-abu itu muncul di peron batu, suasananya langsung menjadi stagnan. Para siswa mengamati sekitarnya juga menelan seteguk air liur. Mereka pasti tidak pernah berharap bahwa masalah ini benar-benar akan menarik orang yang ganas seperti Su Huang. Sosok seperti ini sangat jarang terlihat di Akademi Spiritual Surga Utara. Garis pandang Mu Chen juga bergeser ke pemuda berjubah abu-abu dalam sekejap. Mata yang terakhir itu menyerah dan memiliki rasa dingin yang tajam dan tidak nyaman. Dia menatap pemuda berjubah abu-abu itu saat tubuhnya menjadi sedikit tegang. Dia bisa merasakan aura berbahaya yang datang dari orang itu dan orang ini di depannya, selain dari Li Xuantong, adalah orang yang paling kuat yang dia lihat di Akademi Spiritual Surga Utara sejauh ini. Bos, ketika Chen Xiu dan yang lainnya melihat penampilan pemuda berjubah abu-abu itu, mereka semua buru-buru berteriak. Kakak laki-laki. Su Qingqing segera menerkam dan meraih ke lengan Su Huang dan berteriak, kamu harus mencari keadilan bagiku. Gelandangan kecil itu melakukan itu padaku di mata banyak orang. Wajahku telah dibuang. Petik 2. Su Huang melirik pipi memerah Su Qingqing yang ditampar dan alisnya sedikit dirajut. Secara alami, dia sangat menyadari karakter adik perempuannya. Tapi tidak peduli apa, dia masih saudara kandungnya dan tidak peduli apa yang telah dia lakukan salah. Dia masih harus membawa masalah bahwa dia telah mendarat dirinya sebagai kakak laki-laki. Ini adalah apa yang diberitahukan kepadanya oleh ayahnya, ketika dia pergi ke Akademi Spiritual Northern Heavens. Jelaskan, kata Su Huang sambil melihat kelompok Mu Chen dengan alisnya mengerutkan kening. Alis Mu Chen juga mengerutkan kening dan berkata, tanpa banyak riak dalam kata-katanya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Tanyakan orang-orang di bawah kamu. Mereka secara alami akan memberitahu kamu apa yang telah terjadi. Selain itu, jika mulut kamu masih tidak bersih, maka itu tidak akan berhenti pada 2 tamparan saja. Petik 2. Saat kata-katanya berakhir, dia sudah menatap Su Qingqing. Nada suaranya melarang dan murid kulit hitamnya dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es. Mendengar apa yang dikatakan, Su Qingqing ingin berteriak marah. Namun, setelah melihat tatapan melahap Mu Chen, hatinya tiba-tiba membeku dan tidak bisa mengucapkan kata-kata yang telah mencapai mulutnya. Semua orang tidak bisa membantu mengendurkan bibir mereka ke dalam. Keberanian besar Mu Chen untuk benar-benar berani mengancam Su Qingqing sebelum Su Huang. Mata Su Huang yang cuek menatap Mu Chen. Sepanjang mereka, mengalir dengan sinar cahaya yang dingin yang juga membuat orang lain mengerti bahwa dia bukan seseorang yang bisa dengan mudah dikacaukan. Jumlah orang di Akademi Spiritual Surga Utara ini yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu sebelum aku tidak melebihi jari 1 tangan. Apakah kamu berpikir bahwa kamu juga berada di antara barisan mahasiswa baru? Suara Su Huang sedikit dalam karena membawa kekuatan yang bergetar. Hati, bahkan jika kamu adalah Li Xuantong, aku masih berani mengatakannya. Mu Chen berkata sambil tersenyum dengan acuh tak acuh. Sangat, Su Huang dengan dingin tersenyum. Jelas, dia telah memperlakukan kata-kata Mu Chen sebagai lelucon bodoh. Dia menunjuk Su Qingqing dan melanjutkan, dia adalah adik perempuanku. Bahkan jika dia sombong, menganggap semua orang di bawahnya dan membuat masalah tanpa alasan, dia masih adik perempuanku, aku bisa mendisiplinkannya, tetapi bukan kamu. Petik 2. Seperti saudara perempuan, seperti saudara laki-laki. Mu Chen mengerti mengapa karakter Su Qingqing seperti ini. Itu semua disebabkan oleh memanjakan Su Huang. Melayani haknya untuk diberi pelajaran hari ini. Serahkan yang memukulnya. Melihat kalian adalah mahasiswa baru, aku tidak akan banyak bertengkar dengan kalian. Su Huang menatap Mu Chen dan melambaikan tangannya. Bagaimanapun juga, dia adalah sosok berpengaruh dari Akademi Spiritual Surga Utara. Jika dia terlalu banyak tawar-menawar dengan mahasiswa baru, dia akan menurunkan statusnya dan juga akan menarik gosip orang lain. Mengatakan bahwa dia menggertak yang lemah. Mata Luoli sedingin es saat dia memegang pedang panjang hitam dan melangkah maju. Namun, dia dihentikan oleh tangan Mu Chen. Sepertinya saudara senior Su Huang akan mencari keadilan untuknya tanpa mengetahui hak dan kesalahan. Mu Chen samar-samar tersenyum. Dia awalnya berpikir bahwa Su Huang adalah seseorang yang bisa beralasan dengan sedikit, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan tetap begitu angkuh dan sombong. Tidak heran dia punya saudara perempuan seperti itu. Bagaimana menurutmu? Su Huang memandang Mu Chen saat matanya yang menyerah sedikit tertutup bayangan.
Tatapan tajamnya membuat orang lain tidak cukup berani untuk melihat mereka. Mu Chen tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin bagiku untuk menyerahkannya. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan oleh saudara senior Su, kami akan menerima semuanya. Kecuali bahwa aku masih harus menawarkan saran. Karakter adikmu perlu disiplin. Itu masih bagus di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, tetapi jika dia pergi keluar, haha, aku takut dia akan menderita. Petik 2. Melihat bahwa Mu Chen masih berani menguliahinya pada saat ini, Su Qingqing langsung marah sampai dia menggertakkan giginya. Terima mereka, alis Su Huang sedikit mengernyit. Tatapan tajamnya samar-samar seperti ujung pedang yang dingin saat ia menatap Mu Chen. Apakah kamu yakin bahwa kamu mampu menerima mereka? Ledakan. Tepat ketika kata-kata terakhir Su Huang mendarat, matanya benar-benar menjadi dingin ketika gelombang energi spiritual yang mengejutkan meluncur keluar dari tubuhnya, seperti badai. Orang-orang di daerah sekitarnya tersentak kembali dalam keadaan menyesal. Energi spiritual yang kuat diselimuti dengan tekanan kuat, membuat sulit bagi semua siswa yang ada untuk bernafas. Wajah mereka telah mengalami perubahan besar. Apakah ini kekuatan peringkat 5 Heavenly Ranking? Dia sebenarnya kuat sampai sejauh itu. Ekspresi Mu Chen juga berubah suram. Lonjakan tekanan energi spiritual sebelum dia menyebabkan bahkan napasnya menjadi stagnan. Dia segera mengedarkan seni pagoda hebat. Seolah ada suara lonceng kuno bergema di dalam tubuhnya dan mengalami penindasan ini. Di samping Mu Chen, pandangan indah Luo Li sedikit terkonsentrasi. Tangannya yang memegang erat-erat longsword hitam sedikit mengerahkan kekuatan. Menghadapi tekanan energi spiritual dari Su Huang, dia tidak mengambil langkah mundur. Tahap transformasi surgawi. Ekspresi Mu Chen menjadi muram saat dia menatap Su Huang, yang ekspresinya tajam seperti pisau. Penindasan semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki Heavenly Fusion Stage. Jelas, Su Huang telah mencapai tahap transformasi surgawi. Serahkan dia dan aku tidak akan tawar-menawar dengan kalian karena masalah ini. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Su Huang dengan samar berkata sambil menunjuk Luo Li. Mu Chen tersenyum. Heavenly Transform Stage memang kuat, tapi itu tidak berarti dia akan takut. Jika Su Huang benar-benar pergi terlalu jauh, dia tidak akan keberatan meminjam kekuatan Nine Nether Bird untuk menghancurkannya. Meskipun ini akan mengungkapkan masalah bahwa dia tidak menelan jiwa esensi dari 9 Nether Bird, tetapi telah membentuk Bloodline Bond dengannya. Tapi ingin dia menyerahkan Luo Li jelas tidak mungkin. Keras kepala. Petik 2. Ekspresi Su Huang akhirnya berubah sedingin es dan dia juga kehilangan kesabaran untuk mengobrol dengan Mu Chen lagi. Dia mengambil langkah maju dan akan mengambil tindakan. Ledakan. Tiba-tiba, tepat ketika Su Huang hendak mengambil tindakan, gelombang kuat dari energi spiritual berguling di mana-mana dari jauh. Sinar cahaya juga terbang. Su Huang, jika kamu ingin menyentuhnya, aku takut aku tidak akan menyetujuinya. Petik 2. Suara samar datang dari kejauhan dan mendekat. Ketika semua orang mengarahkan pandangan mereka, sosok muncul di atas platform batu dan perlahan-lahan mendarat di samping Mu Chen dan Luo Li. Li Xuantong. Ketika semua orang melihat pemuda tampan itu, mereka langsung mengeluarkan suara yang mengkhawatirkan. Tak lama kemudian, mata mereka terbakar dengan cahaya berapi-api. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dalam waktu yang begitu singkat, 2 dari 5 peringkat teratas di Heavenly Ranking muncul. Selanjutnya, salah satunya adalah peringkat 2 saat ini, Li Xuantong. Ketika nomor 1 dari ranking surgawi, Shen Changsheng tidak ada di sini, siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan Li Xuantong? Li Xuantong. Melihat penampilan Li Xuantong, Su Huang juga terpana. Dia jelas tidak mengira bahwa orang ini akan muncul di sini. Berdiri di sampingnya, wajah Su Qingqing juga berubah. Awalnya, dia berpikir bahwa mereka hanya mahasiswa baru yang lemah dan lemah. Dia tidak pernah berharap mereka memiliki beberapa koneksi dengan Li Xuantong. Mu Chen juga sedikit terkejut dengan penampilan Li Xuantong. Orang ini benar-benar akan membantu mereka. Ini memang aneh. Namun, sebagian besar harus untuk Luo Li. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mau menunjukkan dirinya. Li Xuantong, masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya denganmu, kata Su Huang dengan alisnya berkerut. Menuju Li Xuantong, dia jelas memiliki rasa takut yang menahannya. Jika dia bertarung dengan Li Xuantong hari ini, masalah ini akan merepotkan. Aku tidak akan repot selama kamu tidak melibatkannya. Li Xuantong tersenyum tipis sambil melanjutkan, namun,
kesalahan dalam masalah hari ini memang tidak bersama mereka, aku merasa tidak perlu memperbesar masalah ini. Petik 2. Su Qingqing menggertakkan giginya. Kata-kata Li Xuantong jelas mengatakan bahwa dia salah. Namun, ketika menghadapi orang-orang seperti Li Xuantong, dia tahu bahwa dia tidak akan berani menyinggung perasaannya tidak peduli seberapa sombongnya dia. Dia hanya bisa menelan keluhan ini. Alis Su Huang berkerut menjadi satu. Setelah melihat tatap muka dengan Li Xuantong sejenak, dia menoleh ke Mu Chen dan berbicara, aku akan memberinya muka kali ini. Tapi mahasiswa baru, tidak akan selalu ada waktu di mana seseorang akan membantu kamu. Lain kali, aku pasti tidak akan memberimu kesempatan ini. Petik 2. Kalau begitu, aku akan menantikannya, kakak senior Su Huang. Mu Chen tersenyum sambil menangkupkan tangannya. Dalam senyumnya, tidak ada rasa takut sedikitpun. Ekspresi Su Huang dingin saat dia menatap Mu Chen. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia melambaikan tangannya, berbalik dan menuju keluar dari arai konvergensi roh. Melihatnya, Su Qingqing hanya bisa menginjak kakinya dengan marah dan melanjutkan. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kembali wajahnya hari ini. Saat Su Huang dan kelompoknya pergi, siswa di sekitarnya juga telah dibubarkan sedikit demi sedikit. Mereka semua merasa kasihan karena tidak ada pertempuran sengit. Namun, bisa melihat dua tokoh berpengaruh dari peringkat 5 besar Heavenly sudah membuat perjalanan mereka bermanfaat. Terima kasih. Petik 2. Mu Chen memandang ke arah Li Xuantong dan mengucapkan terima kasih. Meskipun dia tidak takut pada Su Huang, secara alami bagus jika dia bisa menyembunyikan beberapa rahasia. Jika bukan karena Luo Li, aku tidak akan terganggu dengan ini. Li Xuantong samar-samar berkata, nada suaranya tidak menunjukkan wajah apapun yang menyebabkan Luo Li mengerutkan alisnya. Dia menarik tangan Mu Chen dan hendak pergi. Mu Chen. Petik 2. Tatapan Li Xuantong jatuh ke tangan mereka berdua. Waktu yang kuberikan padamu akan segera berakhir, apa jawabanmu? Langkah Mu Chen berhenti saat dia memegang tangan kecil Luo Li yang halus dan samar-samar tersenyum. Mencengkeram erat dan menunjukkannya ke arah Li Xuantong. Makna itu jelas dan ditinggalkan oleh Luo Li. Suara tenang dan tegas terdengar. Kakak senior Li Xuantong, kamu mengungkapkan pedang kamu, aku menerima langkah kamu. Petik 2. Li Xuantong memandang mereka berdua ketika sosok mereka bergerak semakin jauh dan menghirup udara keluar. Mengangkat kepalanya ke langit biru, ketajaman perlahan berubah semakin kental di matanya. Sungguh anak yang tidak bertanda tangan. Karena itu masalahnya, maka biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membuat pilihan. Meminta pertempuran, masalah dengan Li Xuantong dan Su Huang muncul di arai konvergensi spirit tingkat 5, bersama dengan konfrontasi, segera menyebar di Akademi Spiritual Surga Utara. Mereka berdua adalah tokoh berpengaruh dan ketenaran mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan Mu Chen. Semua informasi tentang mereka telah menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. 10 teratas dari ranking surgawi Akademi Spiritual Surga Utara adalah semua tokoh yang tangguh. Mengenai hal ini, semua orang sangat sadar akan hal itu. Atau dengan kata lain, mereka yang berada di peringkat 10 akan jarang mengambil tindakan apapun, karena mereka sadar bahwa pihak lain tidak boleh dianggap enteng. Oleh karena itu, mereka dianggap hampir tidak harmonis antara satu sama lain, selama tidak ada alasan khusus lainnya. Li Xuantong dan Su Huang, salah satunya adalah peringkat 2 Heavenly Ranking, sedangkan yang lainnya adalah rank 5. Mereka semua memiliki kekuatan tahap transformasi surgawi dan dengan kekuatan seperti itu, tidak menyebutkan Akademi Spiritual Surga Utara, bahkan di seluruh benua Surga Utara, mereka masih bisa dianggap sebagai ahli. Dalam beberapa sekte atau pasukan, mereka dapat dianggap keberadaan tingkat menengah hingga tinggi. Jika mereka berdua bertarung, itu pasti akan mengguncang seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, yang membuat orang lain merasa kasihan adalah tidak ada pertengkaran di antara mereka. Melihat bahwa Li Xuantong muncul, Su Huang membawa anak buahnya dan pergi. Meskipun dia mengatakan bahwa dia memberikan wajah Li Xuantong, dia jelas memiliki beberapa ketakutan juga. Bahkan jika mereka harus dililit, itu juga tidak akan membantu sama sekali. Karena itu, ia mungkin juga bebas dan mudah. Oleh karena itu, konfrontasi ini berakhir dengan tidak ada yang pasti, yang membuat semua orang lebih kecewa. Namun, kekecewaan mereka hanya berlangsung selama sehari, sebelum mereka dikejutkan oleh berita seperti badai yang menyebar di Akademi Spiritual Surga Utara.
Li Xuantong mengeluarkan pemberitahuan pertempuran. Sepotong berita ini telah menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Surga Utara hanya dalam beberapa jam. Setiap siswa yang menerima berita ini terkejut sesaat, sebelum mereka menyentuh telinga mereka, ragu apakah mereka mendengarnya dengan benar. Peringkat 2 Heavenly Ranking, Li Xuantong mengeluarkan pemberitahuan pertempuran terhadap mahasiswa baru. Ada apa dengan situasi ini? Siapakah Li Xuantong? Siapakah Mu Chen? Satu menjadi tinggi-tinggi, figur berpengaruh dari Heavenly Ranks Rank 2. Seseorang menjadi mahasiswa baru yang baru saja memasuki Akademi Spiritual Surga Utara beberapa bulan yang lalu. Meskipun yang terakhir memiliki ketenaran yang gemilang, bagaimana ia bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Li Xuantong? Konfrontasi aneh seperti itu sebenarnya muncul. Selanjutnya, Li Xuantong yang mengeluarkan pemberitahuan itu. Seluruh Akademi Spiritual Northern Heavens meledak dengan keributan yang mengejutkan. Ini bisa dianggap sebagai hal paling tidak biasa yang terjadi di Akademi Spiritual Surga Utara tahun ini. Jarang Li Xuantong akan mengambil tindakan, dan tidak ada yang menyangka bahwa kali ini, dia benar-benar akan menantang siswa baru sebagai lawannya. Apakah dia mencoba untuk membawa sukacita kepadanya dengan menghancurkan orang lain? Namun, tidak peduli bagaimana mereka menebak, masalah ini sudah menyebar. Ini menyebabkan beberapa riak bagi mahasiswa baru bernama Mu Chen. Tidak ada yang tahu bagaimana orang itu menyinggung Li Xuantong sampai-sampai Li benar-benar akan mengeluarkan pemberitahuan seperti itu. Pertempuran ini mungkin akan menjadi lelucon yang membosankan. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Namun, untuk dapat menyaksikan aksi peringkat kedua Heavenly Ranking yang sangat berpengaruh, masih cukup bagus. Mudah-mudahan, mahasiswa baru nomor 1 saat ini tidak akan dikalahkan sampai ia akan putus asa. Di suatu tempat di Akademi Spiritual Surga Utara, di aula besar. Alis Su Huang dirajut bersama ketika dia mendengar laporan dari pria di bawah ini dan berkata dengan lembut dengan ragu, Li Xuantong sebenarnya mengeluarkan pemberitahuan kepada Mu Chen. Bukankah dia hanya membantu mereka? Petik 2. Di samping Su Huang, Su Qingqing memiliki wajah bersukacita pada kemalangan orang lain. Ketika dia mendengar berita ini, matanya tidak bisa menahan tawa saat dia mengepalkan giginya. Kakak, jelas bahwa Li Xuantong tertarik pada Luo Li dan yang disukai Luo Li adalah Mu Chen. Kemarin ketika Li Xuantong datang, itu karena Luo Li. Tidak ada hubungan antara dia dan Mu Chen. Petik 2. Su Huang ringan mengangguk, menyadari bahwa ini masuk akal. Luo Li itu sangat luar biasa. Entah itu penampilannya atau sikapnya, mereka berdiri di puncak Akademi Spiritual Surga Utara. Satu-satunya yang bisa dibandingkan dengannya saat ini mungkin hanya Su Xuan. Namun, seseorang yang pemarah seperti air dan yang diam dan jauh. Sikap mereka sama sekali berbeda. Mu Chen ini mungkin akan membuang wajahnya, kali ini. Kata Su Huang ringan, pertempuran ini tidak memiliki banyak ketegangan. Jika Li Xuantong berharap, dia bisa menekan Mu Chen ke dalam situasi yang menyedihkan seperti anjing. Mu Chen ini jelas, orang yang sombong. Setelah mengalami kemunduran seperti itu, kultivasinya di masa depan akan selalu berada dalam bayangan itu. Dia layak mendapatkannya, kata Su Qingqing ganas. Dia tidak sabar karena dia ingin melihat pertempuran itu 2 hari kemudian. Dia ingin melihat apakah pria itu masih akan memiliki ekspresi acuh tak acuh yang membuatnya marah ketika dia sedang melangkah di bawah kaki seseorang. Su Huang memegang cangkir teh itu dan dengan ringan menyesapnya. Dia tersenyum acuh tak acuh. Pergi melihat-lihat 2 hari kemudian. Meskipun hasilnya akan membosankan. Petik 2. Li Xuantong ini terlalu berlebihan, sampai-sampai mengeluarkan pemberitahuan seperti itu. Akademi Spiritual Northern Heavens, di pulau lain di tengah danau, Su Linger memandangi battle notice berwarna merah yang tersebar. Alisnya yang indah langsung berkerut dan berkata, karena dia merasa tidak adil untuk Mu Chen. Di tepi danau di depan Su Linger, ada seorang wanita cantik ramping dengan rambut hitam halus terurai seperti air terjun hitam. Pada saat ini, dia berada di tepi danau mencuci manik-manik giok bundar yang juga memancarkan kilau samar. Permukaan manik-manik batu giok dipenuhi dengan pola garis yang mendalam dan samar-samar. Ada juga jenis riak energi spiritual yang tidak jelas datang darinya. Mendengar suara Su Linger dari belakang, dia sedikit memiringkan kepalanya dan menunjukkan wajah yang lembut dan cantik ketika dia bertanya dengan ragu, ada apa? Kakak, Li Xuantong ini terlalu banyak. Dia benar-benar mengeluarkan pemberitahuan pertempuran ke Mu Chen.
kata Sulinger saat dia marah karena marah. Apa kekuatan Li Xuantong dan apa kekuatan Mu Chen? Pemberitahuan pertempuran ini hanya dimaksudkan untuk mengganggu orang lain. Oh, bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan, mata Susuan berlumuran keheranan. Li Xuantong adalah orang yang sombong. Karenanya, jarang baginya melakukan hal-hal seperti menggertak yang lemah. Tetapi mengapa dia melakukan ini? Dikabarkan bahwa Li Xuantong menyukai Luoli dan Luoli menyukai Mu Chen. Setelah itu, Li Xuantong melakukan ini karena cemburu. Sulinger berkata sambil melemparkan sudut mulutnya ke samping. Susuan melirik Sulinger dengan aneh dan merasa nadanya berbicara agak salah. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih mengerti karakter Li Xuantong. Bahkan jika dia cemburu pada saingan dalam hubungan cinta, dia juga tidak akan melakukan ini. Pasti ada alasan lain baginya untuk melakukan ini. Petik 2. Tidak peduli apa alasannya, mengeluarkan pemberitahuan pertempuran semacam ini masih bersifat bullying. Kata Sulinger, Li Xuantong telah lama melangkah ke tahap transformasi surgawi dan Mu Chen berada di tahap awal tahap fusion surgawi. Bagaimana dia bisa menang melawan Li Xuantong? Petik 2. Susuan tidak tahan untuk tidak tersenyum. Senyumnya lembut dan menawan. Beberapa waktu yang lalu, bukankah kamu berteriak tentang menemukan masalah Mu Chen? Kenapa kamu tiba-tiba membantunya berbicara? Bukan. Petik 2. Wajah menawan Sulinger memerah saat dia bergumam, Mu Chen orang ini masih tidak buruk. Sebelumnya, aku tidak mengerti dia. Kali ini, kita tidak akan bisa berteman jika kita tidak bertarung. Kami hampir tidak dapat dianggap sebagai teman dan, oleh karena itu, aku secara alami akan berpikir lebih banyak untuknya. Selanjutnya, dia ada di pihak yang lebih lemah. Jika aku tidak membantunya, apakah aku akan membantu Li Xuantong? Petik 2. Susuan menyimpan manik batu giok kuno dan berkata, karena pemberitahuan pertempuran telah dikeluarkan, masalah ini sudah diperbaiki. Tidak ada gunanya melawannya, tidak peduli apa yang dikatakan, kecuali Mu Chen tidak mengambil pertempuran. Jika dia tidak melakukan pertempuran, orang lain juga akan menganggapnya pantas dan diharapkan sebagai hal yang biasa. Petik 2. Tidak mungkin. Sulinger segera menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, meskipun pria itu terlihat lembut dari penampilannya, dia sebenarnya sangat sombong. Pemberitahuan pertempuran telah dikirim. Bahkan jika dia tahu bahwa dia akan kalah, dia mungkin masih akan bertarung. Petik 2. Lalu, tidak mungkin. Susuan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan lagi. Saat ini, kita hanya bisa menunggu 2 hari kemudian dan melihat situasi lagi. Petik 2. Sulinger juga menghela nafas. Saat ini, itulah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Mereka berharap bahwa Mu Chen akan bisa menolak pukulan ini. Bahkan jika dia kalah dari Li Xuantong, itu tidak memalukan. Pada saat yang sama, di tempat-tempat lain di akademi, mereka yang dapat dianggap sebagai tokoh berpengaruh di akademi juga dikejutkan oleh pemberitahuan pertempuran ini. Setelah itu, mereka terkejut. Sudah lama sejak Li Xuantong berkelahi dan kali ini, dia benar-benar menantang mahasiswa baru. Itu menarik. 2 hari kemudian, mereka dapat pergi dan melihat untuk memperlakukannya sebagai kesenangan. Itu terlalu banyak. Li Xuantong hanya menggertak. Kakakmu, jangan ganggu tentang dia. Kami tidak akan menerima pemberitahuan pertempuran ini. Petik 2. Area mahasiswa baru juga mendidih. Di alun-alun itu, Zhou Ling dan yang lainnya wajah mereka dipenuhi amarah. Di tangan mereka, ada pemberitahuan pertempuran berwarna merah. Benar, kakakmu, bahkan jika kita tidak menerima pemberitahuan pertempuran ini, tidak ada yang akan mengatakan bahwa kita lemah. Seseorang menggema. Di antara semua orang, Mu Chen juga melihat pemberitahuan pertempuran di tangannya. Melalui ekspresinya, dia tidak menemukannya secara tak terduga. Jelas, dia sudah mengharapkan bahwa tindakan yang dibicarakan oleh Li Xuantong harus ditindaklanjuti, secara pribadi sendiri. Di samping Mu Chen, wajah menawan Luoli yang halus sedikit memiliki ekspresi dingin. Tak lama setelah itu, dia berbalik dan hendak mencari Li Xuantong, tapi lengannya yang seperti batu giok diraih oleh Mu Chen. Jangan terlibat dalam masalah ini, biarkan aku menanganinya. Mu Chen memandang Luoli. Meskipun suaranya ringan, ia memiliki kesungguhan dan keteguhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Luoli menggigit bibirnya. Li Xuantong bukan Yang Hong dan, dalam pertempuran ini, tidak ada keadilan yang bisa dikatakan. Namun,
Ketika dia melihat mata Mu Chen dan melihat keseriusan, Luoli mengerti bahwa tidak mungkin untuk mengubah jawaban Mu Chen dan harus menanggung masalah ini. Setelah masalah ini, aku akan pergi mencarinya, kata Luoli. Dia menghormati Mu Chen, tetapi pada saat yang sama, dia punya lamela terlarang satu sendiri. Li Xuantong mengganggu masalahnya berulang kali, ini juga menyentuh garis bawahnya. Meskipun dia mengerti bahwa mungkin, dia tidak punya niat buruk. Mu Chen tanpa daya tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh ke arah Zhou Ling, yang menunjukkan gugup di wajahnya. Dia tahu bahwa orang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara mungkin melihat ke arah mereka, menunggu jawabannya. Mu Chen terjepit pemberitahuan pertempuran merah darah di antara jari-jarinya. Api hitam naik di antara dan pemberitahuan pertempuran sepenuhnya dinyalakan. Pada saat yang sama, suaranya yang ringan perlahan bergema saat api hitam tumbuh. Zhou Ling menyebarkan berita. Mengenai pemberitahuan pertempuran ini, aku akan menerimanya. Petik 2. Tahap pertempuran roh. Masalah dengan pemberitahuan pertempuran Li Xuantong menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Tepat ketika semua orang menunggu jawaban Mu Chen, berita akhirnya keluar dari daerah mahasiswa baru. Dan berita ini menyebabkan mereka terkejut lagi. Mu Chen benar-benar menerima pertempuran. Mendengar jawaban ini, banyak siswa yang diam-diam menamparkan lidah mereka di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Apa keberanian besar dari Mu Chen, dengan berani menerima pertempuran. Mereka tidak tahu apakah dia berani atau gegabah. Menuju jawaban Mu Chen, ada beberapa yang mengejek dan mengejek, sedangkan ada beberapa yang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ada juga orang yang sedikit penasaran. Untuk bisa menjadi orang nomor satu di antara mahasiswa baru, Mu Chen seharusnya tidak bodoh. Karena dia berani menerima pertempuran, maka dia harus memiliki beberapa metode di lengan bajunya. Kecuali, mereka tidak tahu apakah metode itu akan mampu bersaing dengan Li Xuantong. Tapi, tidak peduli apa, masalah ini tidak diragukan lagi menjadi acara utama sensasional Akademi Spiritual Utara Heavens. Banyak siswa yang awalnya di Spirit Convergence Array dan Lightning Territory menjatuhkan kultivasi mereka dan keluar setelah mendengar masalah ini, bersiap untuk menyaksikan pertempuran hemat yang paling menarik dalam setengah tahun di Akademi Spiritual Surga Utara. Ketika semua orang mengangkat kepala dengan harapan, 2 hari dengan cepat berlalu. Dalam 2 hari ini, Mu Chen telah berada di gedung kecil, berkultivasi. Bahkan orang-orang dari Asosiasi Dewi Luo jarang melihatnya. Jelas, dia seharusnya membuat persiapan untuk pertempuran yang akan datang yang mengejutkan banyak siswa di Akademi Spiritual Northern Heavens. Meskipun Zhou Ling dan yang lainnya khawatir, mereka tidak pergi dan mengganggu Mu Chen. Karena dia sudah menerima pertempuran, tidak ada lagi kesempatan untuk mundur. Pertempuran ini sudah tidak bisa dihindari. Karena itu, mereka hanya dapat memungkinkan Mu Chen untuk membuat lebih banyak persiapan. Mereka semua benar-benar tidak ingin Mu Chen mengalahkan Li Xuantong, karena masalah ini terlalu absurd. Li Xuantong bukan Yang Hong, karena ia telah berkultivasi di Akademi Spiritual Surga Utara selama bertahun-tahun. Dia telah lama menembus siswa Heavenly Transformation Stage dan Heavenly Fusion Stage seperti mereka, tidak setingkat dengannya. Memang benar bahwa Mu Chen memiliki banyak metode di lengan bajunya, tetapi kesenjangan antara keduanya tidak begitu mudah dilengkapi. Dan sekarang, semuanya akan diserahkan pada pertempuran yang mengejutkan seluruh Akademi Spiritual Surga Utara dan membuat semua orang memusatkan perhatian mereka. Di gedung kecil di tengah area mahasiswa baru, Mu Chen diam-diam duduk di bagian atas gedung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang tanpa akhir dengan ekspresi tenang. Dia tidak merasa gugup tentang pertempuran yang akan datang. Kamu masih belum pergi istirahat. Aroma lembut mengalir dari punggungnya saat suara lembut Luo Li bergema. Mu Chen membalikkan kepalanya. Pada saat ini, gadis muda dengan pakaian hitam pekat dan rambut panjang yang disisir ke bawah muncul, dengan uap datang dari rambutnya, karena dia baru saja selesai mandi. Fitur-fiturnya yang indah menyebabkan cahaya bulan bahkan lebih rendah. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Luo Li dengan ringan menggerakkan langkah-langkah lotusnya saat dia mendekati Mu Chen dan sedikit ragu-ragu. Dia berkata, sepertinya aku membawa masalah untukmu. Petik 2. Dalam 2 hari, Mu Chen telah berkultivasi dan kata-katanya telah menurun banyak. Luo Li jelas bisa merasakan bahwa Li Xuantong telah memberikan tekanan besar kepada Mu Chen.
Mu Chen mengerutkan kening saat cahaya lembut kemarahan melintas di matanya. Dia meraih pinggangnya yang lembut dan menariknya ke pelukannya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan pantatnya yang tebal yang terbungkus pakaian hitam dan mendengus. Jika kamu mengatakan kata-kata seperti itu lagi, kamu akan menerima lebih banyak pukulan. Petik 2. Wajah indah Luoli langsung memerah saat dia memberi Mu Chen tatapan malu, namun marah. Di dunia ini, sejak kapan mudah makan angsa? Belum lagi yang ada di pelukanku adalah putri dari semua angsa. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan meletakkan dahinya di atas dahinya. Suaranya serius, Luoli, aku menyukaimu. Karena itu, aku dapat menghancurkan semua masalah yang disebabkan oleh kamu. Aku tidak menolak permintaan Li Xuantong untuk bertempur, karena aku tahu ini hanya pertempuran pertama. Di masa depan, mungkin lebih dari ini akan muncul. Namun, aku harus memberitahumu bahwa aku akan menghancurkan apapun yang menghalangi kita untuk berkumpul. Petik 2. Jika aku kehilangan istri yang luar biasa, di mana aku akan pergi dan mencari yang lain. Selain itu, aku masih berharap untuk membawa kamu kembali ke alam spiritual utara, membiarkan ayah aku untuk melihat menantu perempuannya. Aku harus memberitahu dia bahwa penglihatanku adalah tip-top. Petik 2. Mendengar kata-kata Mu Chen, kelembutan muncul di sudut mulut Luoli. Tapi segera setelah itu, wajahnya memerah. Dia tidak bisa menahan rasa malu di dalam hatinya dan dengan marah menggonggong, siapa yang akan kembali bersamamu? Pada saat itu bukan lagi pilihanmu. Mu Chen menyeringai. Senyumnya terasa seperti kelinci kecil jatuh ke mulut serigala abu-abu. Meliriknya, sikapnya yang kekanak-kanakan sangat manis dan menawan. Itu berbeda dari sikapnya yang biasanya pendiam dan jauh dan membuat Mu Chen bingung melihat penampilannya. Tak lama, murid-murid hitam itu membuat Luoli merasakan panas yang tidak enak naik ke wajahnya. Dia dengan ringan memutar tubuhnya, tapi pinggang rampingnya dipeluk lebih erat oleh Mu Chen. Dia kemudian melihat Mu Chen sedikit menurunkan kepalanya dan napasnya yang panas bertiup di pipinya yang cantik. Seolah-olah dia tahu apa yang akan dilakukan Mu Chen, pipinya yang halus memerah. Dia menggigit bibir merahnya dan menutup matanya dengan ringan. Biarlah, beri dia dorongan karena dia harus bertarung besok. Tepat ketika dia berpikir, dengan jantung berdetak cepat, bibir Mu Chen menuju ke bibir indah suam-suam kuku. Menutupi bibir ceri merah muda itu. Tubuh Luoli berubah kaku pada saat ini dan setelah beberapa saat kemudian, baru kemudian dia melembut. Lengan giok ramping tanpa sadar terhubung di leher Mu Chen. Dia sedikit mengangkat kepalanya, mengungkapkan leher putihnya yang seperti angsa. Mereka bersinar di bawah sinar rembulan dan setelah beberapa saat kemudian, bibir mereka akhirnya berpisah. Mu Chen menatap matanya yang membingungkan, menyebabkan gadis menawan itu memukul bibirnya. Kamu nakal, Luoli sadar, memikirkan tindakan berani sebelumnya, wajahnya langsung mendidih. Dia memukul tinjunya pada Mu Chen dalam penghinaan dan kemarahan. Mengalirkan energi spiritualnya, dia melepaskan diri dari lengan Mu Chen dan kembali ke kamarnya dengan tergesa-gesa. Mu Chen menatap siluet gadis itu sambil tersenyum ringan. Tak lama kemudian, dia menghembuskan napas dalam-dalam. Pupil hitamnya berbinar ketika mulai melonjak. Di antara mereka ada semangat juang yang menyala-nyala. Li Xuantong, mari bertarung selanjutnya. Ketika cahaya fajar pertama menyobek langit malam pada hari berikutnya, itu menyinari tanah luas Akademi Spiritual Surga Utara. Momen mengejutkan pecah di akademi. Wosh, wosh. Ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit ke segala arah. Mereka semua menuju satu arah, tahap pertempuran roh yang terletak di arah barat laut Akademi Spiritual Surga Utara. Ini adalah area di Akademi Spiritual Surga Utara yang digunakan untuk hemat. Biasanya, banyak siswa yang selamat di sini, melakukan pertempuran yang sebenarnya untuk mempromosikan kekuatan mereka sendiri. Dan pertempuran yang telah menyebabkan sensasi di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara akan dilakukan di sini. Hari ini, tahap pertempuran roh tampak sangat hidup dibandingkan dengan biasanya. Pada tahap terbesar dalam tahap pertempuran roh, kerumunan besar sudah berkumpul di sini. Dengan lirikan, itu penuh dengan kepala berwarna hitam dan akhirnya tidak bisa dilihat. Di lautan manusia yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah panggung yang luas yang kira-kira berjarak beberapa ribu kaki. Itu cukup untuk mengakomodasi pertempuran yang brilian dan berapi-api. Pertempuran ini bisa menjadi pertempuran paling menarik di Akademi Spiritual Surga Utara tahun ini.
Seseorang melihat kerumunan orang di sekitarnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Itu, lihat ke sana. Tidakkah kamu melihat Susuan, peringkat 3, dari ranking surgawi, serta He Yao peringkat 4 dan Su Huang peringkat 5. Mungkin hanya Li Xuantong yang mampu membuat mereka menunjukkan diri. Petik 2. Hehe, kamu sepertinya telah melupakan yang paling mengerikan di Akademi Spiritual Surga Utara kita. Tawa aneh terdengar. Kamu sedang berbicara tentang Shen Changsheng. Orang-orang seperti dia terlalu menentang surga, aku percaya bahwa posisinya tidak tergoyahkan, bahkan Li Xuantong pun tidak bisa melakukannya. Petik 2. Aku ingin tahu berapa lama untuk mencapai ketinggian itu. Beberapa orang menghela nafas. Mereka yang bisa masuk ke Akademi Spiritual Surga Utara semuanya memiliki bakat yang layak. Namun, bahkan mereka merasakan kekaguman tak berdaya terhadap nama itu. Banyak bisikan datang dari belakang. Su Ling'er duduk di sebelah Susuan, saat mereka duduk di depan. Sepasang saudari cantik sangat menarik bagi mata. Salah satu dari mereka yang dicintai dan menawan, sementara yang lain pemarah, menjadi pesta besar bagi mata orang lain. Tidak jauh dari mereka, adalah seorang pemuda berambut hijau dengan penampilan seperti setan. Senyum di wajahnya tampak agak jahat, tetapi itu juga menarik perhatian banyak gadis. Orang ini adalah He Yao, peringkat 4 dari ranking surgawi. Di Akademi Spiritual Surga Utara, orang ini memiliki ketenaran yang tidak lebih lemah dari Li Xuantong. Tidak jauh, di sisi kanan arahnya, adalah Su Huang. Pada saat ini, Su Huang sedang beristirahat dengan mata tertutup. Su Qingqing duduk di sampingnya dengan wajah gembira. Dia sudah tidak sabar untuk melihat ekspresi penderitaan Mu Chen. Memang seperti yang dikatakan oleh orang-orang di belakang. Pertempuran ini memang menarik barisan besar dan tentu saja sangat megah. Siu, tepat ketika lingkungan sekitar panggung ramai, sinar cahaya melesat ke arah ini dari jauh. Dia kemudian muncul di tengah panggung pertempuran dengan kedua tangannya di punggungnya, memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Li Xuantong ada di sini. Melihat sosok yang muncul, lingkungan panggung bergemuruh dan tak lama setelah itu, mata mereka menyala-nyala. Salah satu protagonis akhirnya muncul. Susuan, He Yao, serta Su Huang, semuanya menatap Li Xuantong. Di sini, satu-satunya hal yang bisa menarik minat mereka mungkin adalah Li Xuantong. Saat Li Xuantong muncul, dia tidak memperhatikan kerumunan di sekitarnya saat matanya terpejam, dengan sabar menunggu. Kerumunan yang ramai melanjutkan, ketika sinar matahari mulai berubah intens, ledakan sonik akhirnya bergema di langit jauh dari tahap pertempuran roh. Angka yang tak terhitung jumlahnya terbang. Beberapa dari mereka mendarat di kursi panggung, sedangkan satu mendarat di panggung di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ketika seorang pemuda langsing mendarat di panggung, dia mengangkat kepalanya untuk melihat orang di depannya. Pemuda itu menangkupkan tangannya dan tersenyum. Suaranya yang moderat, namun tanpa rasa takut, bergema. Kakak senior Li Xuantong, Mu Chen di sini untuk menghadapi kamu dalam pertempuran. Ketika kata-kata ini mendarat, suasana di sekitar panggung tiba-tiba berubah mendidih. Gimana guys, makin seru kan ceritanya, namun disayangkan jumlah view tidak sama dengan jumlah subscriber. Cerita klimaks selanjutnya di chapter Perang Berburu, di mana He Yao akan berhadapan dengan Mu Chen habis-habisan. Bisa yuk bantu subscribe bagi yang belum supaya Mimin semangat update-nya, matur nuwun.